teman-teman semuanya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan daripadanya. Baiklah, di sini kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Yunita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ira Sri Talenta dan teman saya Richard Smart Lubis dan teman saya Suci Isdihar Hulwa. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih kurikulum pendidikan di sekolah dengan menyangkut dengan pendidikan kewarganegaraan. Di sini kami menyangkut dengan pembahasan, ada 4 pembahasan. Yang pertama, pembahasan metodologi. Yang kedua, penghasil dan pembahasan. Yang ketiga, kesimpulan. Dan yang keempat, penutup. Metodologi penelitian yang kami lakukan adalah metode penelitian digunakan dengan penelitian studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta menelaah bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan bahwasanya bagaimana sih kurikulum PKN di persekolahan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil dan pembahasan tentang kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Kurikulum 2013 adalah pengembangan 2006 menurut pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan keluarga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Nah, teman-teman, kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Baiklah, salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKN menjadi PPKN dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, mengubah nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, menempatkan mata pelajaran PKN sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran. Yang ketiga, mengkoordinasikan SKKD dan indikator PKN. Yang keempat, memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap, keterampilan, keteguhan, komitmen, dan kompetensi kewarganegaraan. Yang kelima, mengembangkan dan menerapkan berbagai modul pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKN. Yang keenam, mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dengan hasil belajar PPKN. Konsep multikultural memiliki bukan suatu pengertian yang mudah untuk dirumuskan karena mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural dan kultural berarti kultur atau budaya. Konsep pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural. Pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia penting untuk dikembangkan. Hal ini mengingat faktor kebinekaan bangsa Indonesia dan faktor-faktor lain yang menjadi pengalaman bangsa Indonesia.
Dan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan multikultural adalah pendidikan kewarganegaraan. Mahmud menegaskan bahwa manusia atau Indonesia sebagai negara majemuk, baik dalam segi agama, suku bangsa, golongan maupun budaya lokal. Perlahan PKN menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional. Baiklah, dari penjelasan hasil proyek kelompok 7, kami menarik kesimpulan bahwasannya kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal kegagalan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana penerapan kurikulum 2013 di dunia persekolahan terutama dalam bidang PPKN untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka kurikulum 2013, maka guru PKN hendaknya memilih model atau metode serta strategi pembelajaran yang menarik yang mencakup dengan modus menjadi tidak hanya mengisi pikiran tetapi juga mengajar bagaimana berpikir. Sebagaimana kita tahu modus memiliki tetapi juga mencakup. Tidak hanya memberi pengetahuan. Oleh sebab itu, kita sebagai guru PKN, kita tidak hanya memberi pengetahuan atau aspek kognitif atau knowledge, tetapi juga menyeimbangkan dengan aspek skill dan attitude atau sikap dan karakter. Sekian dari hasil proyek kelompok 7. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila.